Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa lagi di ibadah online pada pagi hari ini. Puji syukur, saya percaya saudara dalam keadaan baik. Sebelum kita akan mendengarkan firman, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kasih setiamu berlimpah atas kami. Terima kasih ya Bapa, kalau kami boleh ikutin ibadah online. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Kris Litonga. Biarlah Tuhan berkati dia, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pakai dia menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kau taruh isi hati atasnya ya Bapa. Berkati dia ya Bapa. Terima kasih. Bapa, sekarang kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita.
Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku terkasih. Kasih Tuhan ada atas setiap kita. Amin. Mari kita terus sama-sama memuji Tuhan. Di minggu yang ketiga di tahun 2021, kasih Tuhan mengalir, melimpah, mengalir, memberkati setiap kita di sini dan yang di rumah-rumah. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Anggur barunya dicurahkan atas kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus
Mari jemaat Tuhan, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih ya Bapa. Kau penuhi terus setiap kami. Curahkan, limpahkan kasih-Mu. Allah Roh Kudus, kuasai kehidupan kami. Kami terus ingin memuliakan nama-Mu. Kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Mari yang di rumah-rumah, sembah Tuhan, muliakan Dia, muliakan Dia. Kami menyembah-Mu, kami masyurkan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Biar kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami perlu Engkau, Allah Roh Kudus. Terus pimpin langkah kami, pimpin langkah hidup kami. Lewati hari demi hari, kami ingin melewatinya bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Bapa. Penuhi kami, yes.
Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Bapa. Penuhi kami, Kau melihat kerinduan kami ya Tuhan. rindu Kau Terima kasih Yesus. dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami menjadi baru seperti yang Kau ingini Tuhan. Haleluya. Jadikanku jamalanku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami masyurkan nama-Mu. Haleluya, glory bagi nama-Mu. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, lawat setiap kami. Yaralaba, yaralaba, yashanderala, yaralamo. Shatakaralaba, yaralaba, yaralaba, yaralaba. Shandatakaralaba, yashanderalamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Tiaralaba, yashanderalamo. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa. Biarlah Tuhan di tahun baru ini Tuhan, di bulan Januari, kasih-Mu sempurna atas kami. Terima kasih, urapi setiap kami Bapa. Satu persatu setiap kami jemaat-Mu, GBI Wisma AKR, satu persatu dalam kasih Tuhan. Tidak satu pun yang terluput dalam kasih Tuhan. Semua dalam urapan dan penguasaan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan,
Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu melalui doa, pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, biarlah Engkau Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang beribadah pada hari ini. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dan semua kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya dimanapun Anda berada hari ini, Anda semua dalam keadaan baik, penuh sukacita oleh karena kepenuhan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa. Diberikan visi kepada kita melalui gembala sidang Bapak Rohani kita, Pastor Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Dan salah satu dari ayat emas yang diberikan kepada kita adalah Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga sudah mendengarkan khotbah dari gembala sidang kita mengenai ayat ini, tetapi saya sangat rindu untuk jemaat Tuhan Rayon 1H pada hari ini kita belajar lebih lagi mengenai ketiga ayat ini secara sungguh-sungguh, ya. Kenapa? Karena di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 ini Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak ayat-ayat, begitu banyak kata-kata kunci yang sangat luar biasa yang akan membantu kita bukan hanya saja menjalankan kehidupan kita sepanjang 1 tahun ini, tetapi juga sampai kekekalan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, oleh karena itu saya harapkan dimanapun Anda beribadah, dimanapun Anda membuka Alkitab dan membuka TV, membuka handphone Bapak Ibu Saudara, Anda juga siapkan Alkitab Anda. Supaya ketika saya mau menjelaskan ayat demi ayat, kata demi kata yang ada di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian juga memperhatikan Alkitab di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mari kita baca terlebih dahulu Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan di sana berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu.
Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan. Katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu konteks dari Mazmur 24. Mazmur 24 ini umumnya dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berziarah ke Bait Suci di Yerusalem. Tentunya ini pada zaman Perjanjian Lama. Ketika orang-orang hendak menuju Yerusalem dengan tujuan mau ke Bait Suci, mereka menyanyikan Mazmur 24. Dan Mazmur 24 ini biasanya dinyanyikan juga bersamaan dengan Mazmur 15. Jadi Mazmur 24 dan Mazmur 15 ini bisa dikatakan saudara kembar ya. Dan sekalipun ini adalah suatu nyanyian ziarah yang dilakukan untuk ke Bait Suci di Yerusalem, tetapi dipercaya adalah Daudlah yang pertama kali menyanyikan lagu ini. Jadi jauh sebelum Bait Suci sendiri didirikan pada zaman Raja Salomo. Nah, Daud biasanya menyanyikan lagu ini sebagai lagu ucapan syukur atas kemenangan demi kemenangan yang dia peroleh di dalam peperangan. Dan bahkan tradisi juga mencatat ketika tabut perjanjian itu dipindahkan oleh Daud ke dalam Yerusalem, maka Mazmur 24 ini juga dinyanyikan. Dan sejak saat itu setiap kali orang mau menuju ke Yerusalem dengan maksud beribadah, berhadapan dengan tabut, masuk ke dalam bait Allah, maka Mazmur 24 ini dinyanyikan. Nah, secara khusus hari ini kita akan melihat ayat 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat mendetail, sesuatu yang sangat luar biasa dan berguna. Bukan hanya untuk 1 tahun ini, tetapi sepanjang perjalanan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita perhatikan ayat ketiga terlebih dahulu. Di dalam ayat yang ketiga sangat unik, itu dimulai dengan suatu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Dibilang begini, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Bapak Ibu Saudara sekalian, Gunung Kudus dan tempat kudus secara konteks langsung seperti saya katakan ini merujuk kepada Bait Suci di Yerusalem. Tetapi ini juga bisa dipahami sebagai yang namanya hadirat Tuhan. Ini juga bisa dipahami sebagai kediaman Tuhan di dalam kekekalan. Kalau di Perjanjian Lama arti fisik dari Gunung Kudus dan tempat kudus itu adalah bangunan Bait Suci secara fisik, maka sekarang ini juga bisa kita pahami di dalam kacamata Perjanjian Baru bahwa ini berbicara mengenai hadirat Tuhan. Ini berbicara mengenai hadirat Roh Kudus. Bahkan lebih lanjut lagi ini berbicara tempat di mana nanti orang-orang percaya akan menghabiskan kekekalan, menjalankan kekekalan bersama Tuhan. Wow. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu Saudara ini adalah sangat dalam sekali. Tetapi ternyata bentuknya adalah pertanyaan, ya. Pertanyaan, siapa yang boleh ke situ? Siapa yang boleh masuk ke sana? Siapa yang boleh ada bersama dengan Tuhan? Dan kalau ada kalimat pertanyaan seperti ini artinya apa? Menunjukkan ada suatu syarat yang harus dipenuhi supaya bisa naik ke gunung Tuhan, supaya bisa ada di dalam tempatnya yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata berdasarkan Mazmur 24 ayat 3-5, enggak sembarangan orang bisa datang ke Gunung Kudus Tuhan. Enggak sembarangan orang bisa ada di dalam tempatnya yang kudus, apalagi untuk selama-lamanya. Ternyata ini adalah suatu persyaratan. Sama kalau kita katakanlah kita mau terbang, naik pesawat terbang, kita akan tanya syaratnya hari ini apa saja. Oh, harus ada tiketnya, harus ada ID, KTP atau paspor atau identitas yang namanya sama dengan tiketnya. Oh, harus bawa lagi surat bebas COVID contohnya. Oh, harus bawa ini, bawa itu, pakai masker, sanitizer dan yang lain-lain. Ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa terbang atau melakukan sesuatu. Nah, sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Faktanya ini adalah pertanyaan, artinya ada syarat. Ada syarat. Dan kalau seandainya pun kita akhirnya bisa ada di sana, jangan lupa. Itu semua adalah karena kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Sehingga kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa ada di dalam kediamannya yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata di ayat 3-nya pertanyaan dan ayat 4 dan 5 sebenarnya itu sudah bisa dikatakan merangkum keseluruhan dari Mazmur 24. Kenapa? Karena persyaratan untuk bisa berada di dalam
naik ke gunung kudusnya Tuhan, ada di tempatnya ya kudusnya Tuhan, ternyata ada syarat-syarat etis, ada syarat-syarat moral, ada syarat-syarat karakter yang harus dipenuhi baik oleh peziarah pada zaman perjanjian lama maupun sekarang kita orang-orang percaya di zaman perjanjian baru. Ternyata ada syarat etis, moral dan karakter. Sekali lagi ada persyaratan etis, moral dan karakter yang harus dipenuhi supaya kita bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan, kita bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Nah, perhatikan apa saja ini syarat-syarat etis, moral dan karakter. Ada 4 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Anda semua dimanapun Anda mengikuti ibadah online ini, Anda tetap duduk dengan baik, Anda dengarkan. Kenapa? Karena di akhir khotbah ini ada suatu pertanyaan yang akan saya lemparkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Anda perlu membuat keputusan atas pertanyaan yang akan saya ajukan. Haleluya. Oke, kita kembali lagi kepada pembahasan firman pada hari ini. Ada 4 syarat supaya yang nomor 3, ayat yang ketiga itu terpenuhi. Mari kita lihat ayat yang keempat sekarang. Dikatakan di sana, yang pertama, orang yang bersih tangannya. Syarat pertama untuk bisa ada di tempat kudusnya Tuhan adalah bersih tangannya. Katakan sama dengan saya, Anda sembari tepuk badan saja bilang begini, bersih tangannya ya. Oh, tepuk badan, salah ya, maksudnya tangan begini ya, bersih tangannya, haleluya, bersih tangannya, haleluya. Apa sih pengertian bersih tangan di sini? Bapak Ibu Saudara, kata bersih di dalam bahasa aslinya Alkitab ini itu memiliki pengertian inosen atau tidak bersalah. Dengan kata lain, orang yang dikatakan bersih tangannya, kalau dia diuji, dia diselidiki, dia dipelajari, maka dia akan ditemukan blameless. Dia akan ditemukan innocent. Dia tangannya bersih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini merupakan sesuatu yang mungkin terdengarnya tinggi sekali standarnya, tetapi bukannya mustahil untuk dicapai. Bisakah orang mempertahankan tangannya bersih? Ya tentu bisa. Ya kan, kalau Tuhan sudah bikin syarat bahwa untuk masuk ke kediamannya yang kudus tangannya harus bersih, pasti Tuhan memberikan suatu syarat yang manusia, yang orang percaya bisa penuhi. Sebab kalau seandainya Tuhan membuat suatu syarat demikian lalu kita tidak bisa penuhi, dia bukanlah menjadi Allah yang adil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu syarat yang positif yang dikatakan bersih tangan. Mungkin berat untuk dicapai, tetapi bukannya mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersih tangan atau tangannya bernoda itu artinya apa? Seringkali kita bisa pahami dengan kalimat yang sederhana seperti ini. Dia tidak berbuat kejahatan, ya. Orang kalau dikatakan buat kejahatan dibilang oh tangannya bernoda, oh tangannya berdarah. Tapi orang yang tidak berbuat kejahatan dikatakan tangannya bersih. Dan tentu kita bisa memahami hal ini dengan sangat baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, Anda mengerti statement ini, pernyataan ini. Tapi sekarang mari kita mengerti yang namanya bersih tangan bukan dari kacamata dunia, tapi dari kacamata Alkitab, dari firman Tuhan. Alkitab memandang orang itu tangannya bersih atau tidak, itu bukan masalah melakukan kejahatan sipil atau tidak, enggak. Alkitab mengatakan orang yang bersih tangannya adalah apakah orang itu melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Orang yang melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan dikatakan bersih tangannya. Sebaliknya orang yang melawan firman Tuhan bahkan tidak melakukan firman Tuhan itu yang dikatakan tangannya tidak bersih. Wow, ternyata begitu ya, ternyata begitu. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara kita belum terlalu jauh masuk tahun 2021. Mari Bapak Ibu Saudara, masih adakah kebenaran firman Tuhan di tahun 2020 yang baru kita lewati beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, yang mungkin kau tahu harusnya dilaksanakan, harusnya dilakukan, harusnya segera diaminkan tapi gak dilaksanakan juga. Saya berharap Bapak Ibu Saudara engkau tinggalkan itu di hari-hari yang lewat. Tapi tahun 2021 ini kita belum terlalu jauh, masih di bulan yang pertama ini. Anda semua mengambil keputusan. Apapun yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan bicara sama saya, apa yang Roh Kudus dorong kepada saya sesuai dengan firman Tuhan, akan saya lakukan. Supaya dengan demikian maka firman Tuhan Allah sendiri akan melihat bahwa saya orang yang bersih tangannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita sadari ya, mungkin tangan kita nggak bersih
Karena masih ada firman Tuhan yang kita tolak, kita mencari-cari alasan untuk gak melakukannya, disuruh mengampuni gak mau ngampuni, disuruh memberi gak mau memberi, disuruh mengasihi gak mau mengasihi. Sekalipun tangan kita mungkin ada noda dan kotor, tapi kalau hari ini kita masih bisa masuk hadirat Tuhan, kalau kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, engkau jangan punya sikap begini, Pastor Chris bilang kalau tangannya nggak bersih, nggak masuk hadirat Tuhan. Nih tangan saya kotor, saya masih bisa kok merasakan hadirat Tuhan. Saya bisa merasakan kok jamahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Itu semua adalah kasih karunia. Itu adalah grace, itu adalah anugerah. Sekalipun tangan kita nggak terlalu bersih, Bapak Ibu Saudara, kita bisa merasakan hadirat Tuhan hari ini. Itu anugerah dari Tuhan. Tapi jangan kelamaan di situ, Bapak Ibu Saudara. Jangan kelamaan di situ. Tahu kenapa? Karena pada akhirnya kita ini bisa masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ini namanya tangan jangan bernoda, Bapak Ibu Saudara. Itulah makanya sebagaimana yang disampaikan oleh gembala sidang kita, Pastor Niko. Kalau Roh Kudus ingatkan kita buat dosa, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat minta ampun. Maka Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni kita saat kita minta ampun sama Dia. Itu dia. Dan yang namanya bertobat, Bapak Ibu Saudara, itu artinya apa? Ngaku buat kesalahan, ngaku buat dosa, minta ampun sama Tuhan, lalu jangan lakukan lagi. Jangan lakukan lagi. Tapi kalau seandainya sudah lakukan, minta ampun, lakukan lagi. Lalu minta ampun lagi, lakukan lagi. Itu namanya bukan tobat. Itu namanya kumat, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itu perlu pelepasan. Haleluya. Tapi ini bukanlah sesuatu yang mustahil, ya, untuk kita memiliki tangan yang bersih. Kenapa? Karena Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami kehidupan makin lama makin kudus. Yang setuju katakan amin, ya. Jangan banyak ngambil alasan, karena ini karena itu makanya tangan saya menjadi kotor. No, Tuhan yang sudah memanggil kita melalui keselamatan di dalam Kristus Yesus, maka Tuhan yang sama melalui Roh Kudus juga akan menyucikan kita, memampukan kita menjadi pribadi yang makin lama makin bersih tangannya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua adalah masih di dalam ayat 4, syarat untuk masuk ke dalam tempatnya yang kudus dikatakan dan murni hatinya. Murni hatinya. Oh, haleluya. Apa itu artinya murni hatinya? Apa artinya murni? Murni hati di sini artinya tidak ada pikiran atau motivasi yang salah dalam diri sendiri. Ya, tidak ada pikiran atau motivasi yang salah dalam diri sendiri. Kalau tadi bersih tangan artinya tindakannya tidak bernoda. Sekarang yang dikatakan murni hati, artinya apa? Hatinya itu murni, hatinya itu positif, hatinya itu tidak memiliki agenda lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kembali lagi, ini adalah suatu syarat yang positif dan prinsip moral yang tinggi. Mungkin kelihatannya sukar untuk dicapai, tetapi tidak mustahil untuk dilakukan, ya. Jadi tidak ada kata mustahil di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sangat menarik. Tadi kita bahas banyak mengenai bersih tangan, ya. Itu artinya suatu tindakan, sesuatu yang di luar kita, ya, sesuatu yang kelihatan. Tapi kalau yang namanya hati kan nggak kelihatan. Hati itu adalah sesuatu yang di dalam. Hati itu adalah sesuatu yang hanya kita yang tahu dan mungkin akan terungkap, mungkin juga tidak. Tetapi Alkitab ternyata katakan untuk masuk tempat yang kudus, untuk mendapatkan berkat baik secara material maupun spiritual, bukan hanya tindakannya saja yang harus benar, tapi hatinya, terutama hatinya itu juga harus murni. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Inilah etika di dalam kekristenan, bahwa Tuhan bukan hanya nantinya menilai tindakan kita, tetapi Tuhan juga menilai apa yang ada di dalam hati kita. Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan antara tindakan dengan apa yang di dalam hati itu harus kongruen. Itu harus yang namanya setara dan sepadan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan Anda tidak bisa berkata begini, ya memang tindakan saya salah, tapi motivasi saya benar kok. Oleh karena itu tolong benarkan saya. Oh, gak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Oh, memang yang saya lakukan salah, tapi hati dan pikiran saya benar kok, motivasinya benar. Enggak bisa begitu. Salah satunya salah ya jadi salah dua-duanya. Atau terbalik ya kan, Anda tindakannya benar walaupun motivasinya salah. Ya terbalik ya, tindakannya benar, motivasinya salah. Berarti saya dibenarkan dong. Enggak. Alkitab tidak pernah berbicara mengenai salah satu benar maka yang itu benar. Enggak ada kayak begitu.
Ya, kalau kita berkata kita beriman, maka iman kita harus dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita mengatakan kita mengasihi, maka tindakan kita juga harus jelas tindakan yang mengasihi. Apa tindakan yang mengasihi? Mengampuni, peduli kepada sesama, ya, memperhatikan mereka yang lebih kurang daripada kita. Kita tidak bisa mengklaim di dalam diri kita ini ada sesuatu, tetapi tindakan kita ternyata tidak sesuai. Ya, jadi dua hal ini harus berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak. Coba lihat hari ini sudahkah kita memiliki hati yang murni dalam kita berinteraksi, berhubungan sosial dengan orang lain, dan yang terlebih bagaimana kita dengan Tuhan. Saya sangat kaget beberapa tahun yang lalu di dalam percakapan ada ya cool ibu-ibu kalau boleh dibilang begitu ya. Wah, ibu-ibu dan saya satu-satunya pria yang hadir, ya nggak apa-apa karena sharing firman di sana. Lalu ya karena saya juga gembala cool ya, otomatis sebelum firman saya tanya dulu yang hadir. Kenapa sih ini pengen ikut Tuhan, alasan ikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus itu apa? Ya kan? Dan saya cukup kaget ternyata banyak sekali dari yang ibu-ibu hadir pada hari itu jawabannya itu ya bagus sih. Tapi menurut saya belum bisa dapat nilai 10 gitu ya. Ya kalau dibilang nilai ya 7, 8, 9 oke. Ada yang bilang karena Tuhan menyembuhkan saya, karena Tuhan memberkati saya, oh karena Tuhan menjaga keluarga saya. Bagus-bagus jawabannya. Tapi akhirnya ada satu ibu yang memberikan jawaban yang saya tunggu-tunggu. Ibu ini bilang begini. Karena Tuhan sudah baik sama saya. Saya ini orang berdosa, Pastor. Seharusnya saya ke neraka, mati, terhilang. Tapi Yesus mati gantikan dosa saya di atas kayu salib. Oleh karena itu saya gak peduli hari ini saya punya uang atau gak punya uang, diberkati secara material atau tidak, saya akan tetap mengasihi Tuhan Yesus. Saya akan tetap mengasihi orang lain sebagaimana Yesus sudah mengasihi juga orang lain. Itu alasan saya mengikuti Tuhan Yesus, Pastor. Saya bilang, ibu nilaimu 10, ini jawaban yang paling benar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita menguji kembali kehidupan kita. Kenapa kita tetap percaya Tuhan Yesus? Kenapa kita mengikut Tuhan Yesus? Apa yang menjadi motivasi utama? Mungkin pertama kali itu adalah karena kesembuhan, puji Tuhan. Mungkin itu pertama kali adalah karena mujizat, puji Tuhan. Mungkin karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah-limpah, puji Tuhan. Tapi jangan berhenti di sana. Sebab pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata Tuhan izinkan engkau sakit? Bagaimana kalau ternyata Tuhan izinkan umpamanya dompetmu menipis? Apakah engkau akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik, ye. Entah engkau akan berkata seperti itu? Atau engkau berkata, katanya Tuhan baik, kok dompet saya makin tipis, katanya Tuhan baik, kok sakit saya gak sembuh-sembuh. Lihat, hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita cek hati kita. Waktu kita baik sama orang, waktu kita mengatakan Yesus engkau adalah segalanya, apakah karena ada motivasi yang lain atau murni karena engkau benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan demikian baik kepadamu? Apakah engkau sanggup akan berkata dengan sungguh-sungguh, sekalipun badai datang badai topan datang menerpa, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun, bisa kau berkata begitu? Mungkin ada yang tahu lagu ini, ada yang tidak. Ini lagu lama, tapi semua pasti rata-rata tahu refnya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Tapi untuk mendapat berkat melimpah, kita harus memiliki hati yang murni di hadapan sesama dan hadapan orang. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini seperti rasanya dicoba dan diuji sama Tuhan, enggak apa-apa. Kenapa? Supaya engkau tahu seberapa murninya atau tidak murninya hatimu menjalankan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, syarat untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan dan tempat yang kudus, di ayat 4 dikatakan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Bapak Ibu Saudara, ini juga adalah suatu syarat etis, Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan tidak menyerahkan diri, artinya kita tidak menyerahkan diri kita, hidup kita kepada cara-cara dunia atau iblis. Wow, Pastor, di situ dibilangnya penipuan. Kenapa jadi keterangannya cara-cara dunia dan iblis? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, Alkitab jelas katakan iblis adalah bapak segala dusta, artinya bapak segala penipuan. Itu iblis. Dan dunia ini masih dikuasai iblis.
Yesus adalah raja di atas segala raja, tapi pemerintahannya belum ditegakkan sepenuhnya di atas muka bumi ini. Siapakah penguasa atau ilah atas muka bumi ini? Iblis. Dan iblis ini adalah bapa dusta. Ketika hidup kita ini diserahkan kepada cara penipuan dengan cara yang pokoknya menghalalkan segala macam cara, dengan kata lain kita mengikuti cara dunia, kita mengikuti caranya iblis. Nah, Tuhan jelas sekali katakan di dalam Mazmur ini, kita tidak boleh menyerahkan diri kita kepada penipuan. Kita tidak boleh mengikuti cara dunia dan iblis, karena cara tipu-tipu itu adalah cara iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dunia yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, itu adalah cara iblis, Bapak Ibu Saudara. Nggak peduli motivasinya apa, itu caranya iblis. Nggak boleh seperti itu. Hati-hati, hati-hati. Di dalam bahasa Indonesia memang dikatakan tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tapi kalau Anda, terutama anak-anak muda, Anda bisa buka Alkitab dalam bahasa Inggris, maka banyak sekali terjemahannya tertulisnya begini, trusting in idol. Artinya apa? Menyerahkan diri pada penipuan sama aja kayak percaya kepada ilah-ilah lain, kepada berhala-berhala lain. Waduh, ya ternyata dalam sekali ya ini dia. Inilah etika di dalam Alkitab. Dan kata penipuan dalam bahasa Ibrani sendiri itu disebut sebagai shaf atau saw. Maaf, ini saya Ibrani kurang bagus ya, tapi shaf atau saw ya. Di mana kata ini juga digunakan di dalam hukum moral, yaitu 10 perintah Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia atau sembarangan ya. Dan kalimatnya orang yang menyebut dengan nama Tuhan sembarangan dengan sia-sia ini disebut penipu. Atas nama Tuhan, saya percaya Tuhan, tapi sembarangan dianya nggak percaya, itu dikatakan penipu. Dan penipu artinya either kamu ngikutin Tuhan atau kamu ngikutin hantu, udah gitu aja. Kamu ngikutin iblis. Hari ini ya, terutama generasi muda, Anda yang masih muda, Anda yang masih bekerja, Anda jemaat satu hai yang ada di dalam marketplace ya, please jaga integritas. Jangan mengikuti cara-cara dunia. Ketika engkau transaksi, ketika engkau memberikan laporan pekerjaan kepada atasanmu, ketika engkau sedang berbicara kepada anak buahmu, engkau sedang berbicara kepada rekan kerjamu, jaga integritas. Jangan tipu-tipu. Itu dia. Banyak orang mungkin berkata, oh ini kan cuma trik bisnis. Jangan. Stop. Kenapa? Kalau engkau mengikuti cara seperti ini, maka engkau akan dipandang oleh dunia, engkau akan dipandang oleh Alkitab, oleh Tuhan, bukan sebagai pengikut Tuhan, tapi pengikut cara dunia. Dan dunia ini penguasanya adalah iblis. Ini adalah suatu hukum, adalah suatu etika yang sangat luar biasa. Dan bukannya suatu hal yang kebetulan, bahwa inilah sebenarnya juga salah satu kunci bagaimana kita dipandang sebagai orang-orang yang berintegritas. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir ya, dikatakan di sana di ayat 4, tidak bersumpah palsu. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, ini juga adalah berkaitan dengan moral dan etika. Tidak bersumpah palsu. Kata-kata yang digunakan di dalam ayat ini ternyata ini sama ya pengertiannya juga sebagaimana dalam hukum moral, yaitu 10 perintah Allah. Jangan mengucap saksi dusta. Ya, jangan mengucapkan kesaksian yang penuh dengan dusta. Ya, memberikan sumpah palsu adalah pelanggaran moral yang sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Di pengadilan dunia saja berbohong depan pengadilan itu saja bisa dihukum, ya, bisa dihukum. Nah, karena bohong dihukum, kesaksiannya salah itu pun dihukum juga. Waduh, haleluya, ya. Makanya apa? Kalau pengadilan dunia saja sudah memandang ini adalah serius, apalagi dengan cara pandangnya Tuhan. Ya, jadi jangan memberikan kesaksian palsu, bersumpah palsu. Sekali lagi ya, ini kembali lagi masih ada kaitannya juga tadi yang di atas, penipuan. Kalau penipuan itu menyerahkan diri, artinya apa? Secara tindakannya, secara kesehariannya, tindakannya dia penipuan. Tapi memberikan saksi palsu artinya apa? Dari mulutnya, dari dalamnya sendiri memang dia sengaja untuk melakukan penipuan. Dan lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya yang di luar tindakan yang akan dihakimi, akan dinilai oleh Tuhan, tetapi apa yang di dalam juga akan diperhatikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur selalu mengingatkan kita. Dan saya percaya Tuhan juga mau supaya tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara, antara hati dan pikiran,
harus sejalan dengan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Sekali lagi, antara hati dan pikiran harus sejalan dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Roh Kudus berbicara kepadamu dan mengingatkan engkau bahwa engkau mungkin lemah di salah satu dari keempat ini, atau mungkin gabungan dari keempat ini, minta ampun sama Tuhan. Cepat-cepat bertobat, supaya dengan demikian oleh Roh Kudus engkau dimampukan berjalan dari kekudusan demi kekudusan, berjalan dari kesucian demi kesucian, makin lama makin bertumbuh sehingga menyerupai gambaran Kristus. Tapi saya juga merasakan pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dari engkau yang mungkin bingung bagaimana melakukan hal ini. Dengarkan baik-baik, kita belum terlalu jauh masuk tahun 2021. Semua firman Tuhan ini tidak mungkin engkau jalankan kalau engkau tidak tahu status keselamatanmu di dalam Kristus. Sekali lagi, semua firman Tuhan ini tidak mungkin engkau jalankan kalau engkau sendiri tidak tahu status keselamatanmu di dalam Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya kepadamu, sudahkah engkau mengambil keputusan untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi dalam kehidupanmu? Saya mau berkata ini kenapa? Karena setiap orang harus mengambil keputusan sendiri bahwa dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keputusan untuk engkau menjadi orang Kristen bukanlah dibuat oleh negara. Keputusanmu untuk menjadi orang Kristen bukanlah ditentukan oleh orang tuamu, tetapi adalah keputusan pribadimu di hadapan Tuhan. Dengan kau berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan, aku butuh engkau Tuhan untuk membasuh aku dengan darahmu. Aku percaya engkau datang Tuhan dan mati di kayu salib untuk aku. Dan kau sudah bangkit dari kematian, memberikan kemenangan dan menganugerahkan keselamatan itu kepadaku. Tuhan, aku butuh supaya engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku pribadi dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah sebuah keputusan yang harus engkau buat sebelum engkau bisa menjalankan firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini. Dan kalau engkau belum pernah membuat keputusan itu, dimanapun engkau berada hari ini, saya menantang Bapak Ibu Saudara untuk hari ini engkau mengambil keputusan tersebut. Dan kalau engkau sudah mengambil keputusan itu, puji Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tetap berdoa bersama-sama pada hari ini supaya imanmu kembali diteguhkan. Engkau yang belum pernah ngambil keputusan untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, engkau belum pernah namanya lahir baru. Hari ini saya mengajak supaya engkau mengambil keputusan ini. Dan kalau engkau mau katakan, ya pastor saya mau ngambil keputusan ini, ya Tuhan Yesus mau keputusan ini, dimanapun engkau berada, engkau angkat tangan kananmu sekarang. Bahkan engkau yang sudah pernah mengambil keputusan, engkau juga tetap angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Supaya engkau menjalani tahun 2021 dan tahun ke depan ini, engkau berjalan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Upah dosa ialah mati, maut, mati selama-lamanya di neraka. Tapi hari ini Tuhan, saya percaya bahwa Engkau telah datang, mati bagi saya di atas kayu salib untuk menebus saya dari dosa-dosa saya. Tuhan, saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Dan saya menerima hari ini keselamatan daripadamu. Saya percaya Engkau telah bangkit dari kematian, naik ke sorga dan menganugerahkan keselamatan itu kepada saya. Tuhan, hari ini saya, sebutkan namamu masing-masing. Katakan, saya, sebutkan namamu sekarang. Saya mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi dari sekarang sampai selama-lamanya. Masuklah dalam hatiku ya Tuhan, Engkau Raja dalam kehidupanku. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Engkau mendengarkan doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini bilangan orang percaya Tuhan sedang bertambah. Hari ini Tuhan, orang-orang yang akan berkata mereka mau naik ke gunung kudus-Mu dan masuk tempat kediaman-Mu itu yang kudus itu ya Tuhan, bertambah ya Tuhan. Sekarang hamba-Mu mau berdoa, Tuhan biar Roh Kudus Engkau memampukan setiap anak-anak-Mu yang telah
telah mengambil keputusan pada hari ini untuk mereka bisa menjaga tangan mereka tetap bersih, untuk mereka tetap bisa menjaga hati mereka tetap murni, untuk mereka bisa menyerahkan diri mereka kepadamu sepenuhnya dan bukan mengikuti cara-cara dunia, untuk mereka tidak mengucapkan hal-hal yang bohong dan sumpah palsu, tetapi apa yang meluncur dari mulut mereka adalah kebenaran firman Tuhan dan yang semua yang hanya berasal daripadamu. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur bahwa lebih banyak orang-orang yang lebih percaya kepadamu Tuhan, banyak orang-orang yang lahir baru pada hari ini, dan kami akan menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus Engkau sendiri berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami naikkan segala hormat, pujian, ucapan syukur, keagungan, kemuliaan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dan semua kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H, ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Shalom saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman. Mari saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, yang mana kami boleh diajar bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam gunung-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu, Pak Kris Litonga, yang boleh menjadi saluran berkat atas kami. Puji syukur atas hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa, biarlah Bapa sertai dia dimanapun dia berada. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pakai dia lebih lagi ya Tuhan, untuk menjadi berkat buat banyak orang ya Bapa. Berkati dia, berkati istrinya, anaknya, berkati keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat hamba-Mu ini ya Bapa. Puji syukur. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Untuk Pak Niko beserta keempat wakilnya. Tuhan, terima kasih atas pemimpin kami. Kau berkati dia, jaga lindungi, dimanapun mereka sekarang menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, berkati keluarganya, berkati istri, anaknya, mantu, cucunya, keluarga besarnya Tuhan berkati. Pakai mereka lebih lagi ya Tuhan, sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menjadi berkat buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Budianto Totong, yang boleh menjadi karayon kami dan gembala kami di AKR ya Bapa. Terima kasih atas beliau Tuhan. Kau berkati dia Tuhan. Taruh isi hati-Mu lebih dalam lagi atasnya ya Bapa. Kau berkati dia ya Tuhan. Dia boleh menjadi berkat buat kami. Berkati juga untuk Cik Alien, istrinya ya Bapa. Berkati juga untuk anak-anaknya, mantunya, cucunya Tuhan. Berkati juga pekerjaannya ya Tuhan. Dia boleh menjadi berkat ya Bapa. Kami bersyukur buat hamba-Mu ini ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, ikat dengan tali kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Michael. Tuhan berkati dia dengan Cireni beserta anak-anak mereka ya Bapa. Tuhan berkati mereka. Puji syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa kami untuk bangsa kami Tuhan. Untuk bangsa Indonesia yang kami kasih ini Tuhan. Ada shalom buat bangsa kami ini. Ada damai sejahtera, sukacita, keamanan, ketentraman buat bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati bangsa kami ini. Mata-Mu tertuju buat bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati Pak Jokowi beserta wakilnya, beserta seluruh jajaran dari pusat sampai daerah ya Bapa. Sehingga ada takut akan Engkau, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik dan benar ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan. Jauhkan dari segala perpecahan ya Bapa. Beri hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan setiap masalah buat bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu berlimpah atasnya. Berkati juga keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur buat semuanya ini ya Bapa. Kami juga bawa dalam doa untuk para jemaat-Mu Tuhan yang sekarang ada di rumah-rumah ya Bapa. Tuhan,
Biarlah kasih karuniamu berlimpah atas mereka. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, biar Tuhan yang berkati. Tuhan yang taruh isi hatimu atas mereka ya Tuhan. Tuhan yang tolong dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan yang bukakan jalan ya Tuhan. Setiap masalah yang mereka hadapi ya Tuhan. Tuhan yang berkati dua belah tangannya, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh menjadi berhasil. Kami sungguh bersyukur buat hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu, Wisma AKR ini ya Tuhan. Kau berkati dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk kami semua yang boleh melayani Engkau. Ini semua karena kasih anugerah-Mu, ini semua kebaikan-Mu ya Bapa. Kami boleh ambil bagian dalam melayani ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang beri kekuatan atas kami, untuk kami terus berjalan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur buat segala berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dan semuanya ini kami naikkannya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak dan Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.